Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala aymana alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din wa afdalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Alhamdulillah, dengan taufik Allah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, dikumpulkan kita di kesempatan kali ini dalam rangka mengikis kebodohan dalam diri kita dan ingin mencari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak makhluk Allah baik di langit maupun di bumi selalu berdoa, dikhususkan untuk orang-orang yang hadir di saat ini, sehingga dengannya kita mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Allahumma amin. Al-ikhwani, kajian kita malam hari ini, ketika kita tertuduh, masih dalam pembahasan muqaddimah dari kitab Kun Salafiyan ala Jaddah, dan kita sebutkan ada 21 poin di dalamnya, dan malam hari ini kita masuki poin yang ke-16 yang kita beri judul ketika kita tertuduh. Jemaah yang dirahmati Allah, ketika kita tertuduh dan menuduh, ada dua hal di sini, tertuduh dan menuduh. Tertuduh adalah objek, menuduh pelaku, fa'il. Maka kedua-duanya renungilah. Ketika atau jika tuduhan tersebut benar adanya, maka dia telah membuat ghaibah. Ketika tuduhan itu meleset, nggak tepat, salah, maka dia telah berbuat atau menyebarkan fitnah. Jadi kedua-duanya nggak baik. Ya, tertuduh dan menuduh, yang menuduh berhati-hatilah. Nah, yang menuduh berhati-hatilah. Dia melakukan ghibah, kalau itu benar, dia menyebarkan fitnah, menyebarkan informasi dusta. Jika dia telah menyebarkan fitnah jika informasinya tidak tepat. Dan ini sebagaimana apa yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Nabi bertanya, atadru mal ghibah? Ya, qalu Allahu rasuluhu a'lam. Ketika Nabi bertanya, kamu tahu enggak artinya ghibah itu apa? Maka sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Kemudian Nabi mengatakan, menjelaskan, yang namanya ghibah adalah zikru akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu tentang diri kawanmu, sementara kawanmu enggak suka. Iya. Qila afara'aita in kana bi akhihi ma'qul? Kalau tuduhannya itu yang kau ceritakan itu adalah benar adanya pada diri saudaramu, in kana fi ma taqul,
faqad ikhtabtahu, ya, faqad ikhtabtahu, maka engkau telah berbuat ghibah. Fa illam yakun fihi faqad bahattah, ketika tuduhan itu meleset enggak benar pada saudaramu, maka engkau telah membuat fitnah. Namun ikhwan sekalian, yang kita bahas di sini bukan membahas tentang ghibah yang dibolehkan, ya. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada babul ghibah, dan setelahnya ada bab ma yubahu min ghibah, bab-bab yang dibolehkan tentang ghibah. Tapi bukan itu yang kita bahas hari ini. Iya. Yang menjadi perhatian kita, ketika seseorang itu benar, ia telah melakukan penyimpangan dalam agama, baik saudara kita maupun guru kita, ya. Namun dua hal ini patut kita bedakan. Kesalahan yang dilakukan kawan, teman, saudara kita, dan kesalahan yang dilakukan oleh guru kita yang mengajari kita alif bata selama ini. Iya, ia mengajari kita makharijul huruf dan sifatul huruf. Iya. Dan ini mesti dibedakan. Tak sama itu. Kenapa mesti dibedakan? Karena begitu banyak kebaikan yang beliau berikan kepada kita. Dan juga dalam bentuk menjaga reputasi dari guru yang telah mengajari kita. Iya. Maka sebelum memberikan nasihat kepada seseorang yang tersalah atau guru kita yang salah, maka perhatikan beberapa poin sebelum memberikan nasihat. Yang pertama, pastikan, ini disebutkan oleh kitab Ta'zibul Ilmi, ya, ketika penulisnya hafizahullah taala membuat kalau tidak salah bab ihtiramil ilm, bab untuk memuliakan ilmu atau memuliakan ahli ilmu. Di situ beliau sebutkan ketika terjadi kesalahan kepada seorang muallim, berguru kita, pastikan 6 hal, kata beliau. Yang pertama adalah pastikan berita itu benar. Pastikan berita itu benar. Apa maksudnya? Pastikan berita itu benar. Karena gini, ikhwan, yang namanya ghibah atau menerima informasi dari satu orang sehingga sampai ke generasi atau orang yang ke-10, itu informasinya sudah beda. Ini diakui nih. Ketika si A melihat sebuah kejadian di sekolah misalnya, ya, lihat gurunya kecelakaan misalnya, atau di alun-alun melihat seseorang atau si A, si gurunya kecelakaan, cuman hanya lecet saja, ya. Kemudian disampaikan informasi itu pada si B. Kamu tahu nggak, guru kita patah tangannya. Padahal apa? Lecet. Coba kalau disampaikan hanya lecet saja. Tadi guru kita kecelakaan, lecet tangannya. Reaksinya gimana? Biasa lah itu, ya kan? Biasa. Yang namanya berita kalau tidak dibumbui, nggak sedap jadinya, nggak panas jadinya. Airnya dibumbui, diberi banyak garam gitu. Jadi macam, kamu tahu nggak, mulut kita tangannya patah, ada lecet. Dari si B sampai ke si C sampai ke seterusnya.
Yang awalnya lecet berubah kepalanya nggak ada lagi. Ya. Ini permisalan saja. Jadi pastikan benar, ya, berita itu benar. Mungkin bisa jadi diilustrasikan begini. Dia melihat ustadznya ini di rumahnya ada tuyul. Nah, ustadz itu kok pelihara tuyul? Ya kan? Dilihat sama ikhwan misalnya, tuyul-tuyul gitu kan. Kemudian di rumahnya banyak sekali orang-orang yang berkunjungan. Wah, ini ustadz sudah menyimpang ini. Merawat tuyul dia. Banyak pasien-pasien datang ke rumah, ya kan? Sampai ke kawannya, besok ini ustaznya nggak boleh lagi kita ambil ilmunya nih. Dia menyimpang ustaz ini, nggak benar nih ustaz ini. Iya. Nah, orang yang menerima informasi tadi pastikan benar nggak ustaz itu berbuat seperti itu. Datanglah ke rumahnya, Ustaz, saya tadi dengar informasi begini. Kenapa? Ustaz pelihara tuyul, katanya. Oh, astagfirullah. Kok bisa saya melihara tuyul? Dari mana? Dia melihat ada anak kecil botak gitu. Oh, masya Allah, masya Allah. Itu anak saya ya, baru kemarin balik umrah. Memang dia pelontos gitu kan, botak, tuyul apa namanya, pelontos begitu. Kayak botak. Ya, baru balik umrah. Anda dengar, antum juga banyak pasien yang datang ke rumah. Astagfirullahaladzim. Itu ikhwan datang ke rumah anak minta nasihat, konsultasi. Anak masalah ini, anak masalah ini, ini. Bahaya enggak? Bahaya seperti ini. Jadi pastikan itu benar. Yang kedua, pastikan hal tersebut benar-benar kesalahan. Pastikan hal tersebut benar-benar sebuah kesalahan. Apa maksudnya? Misalnya begini, ketika ustadznya ini sholat subuh, sholat subuh, mulailah dia takbir sampailah di rakaat kedua mau rukuk, mau sujud gitu kan, kunut dia. Ya. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait, dan seterusnya. Dan ikhwannya lihat, wah itu satu nyimpang. Kunut dia, ahli bid'ah dia, nggak layak lagi dia ilmu. Sampai dalam berita, itu si fulan itu, ustaz fulan itu, jangan kasih mimbar lagi dia. Ahli bid'ah ustaz itu, jenggotnya aja yang panjang. Ahli bid'ah itu dia. Mana? Kunut subuh dia. Allah Ustaz. Dia nggak ngerti dia. Ketika di situ banyak ulama silang pendapat tentang masalah kunut subuh. Sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadisnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta yufarriqal dunya atau farqal dunya. Maka menurut silang pendapat para ulama akan kesahihan hadis. Boleh jadi saya mensahihkannya, boleh jadi ulama ini mensahihkannya, atau boleh jadi ulama lain mendhaifkannya. Tapi ini nggak ngerti. Ya tidak ngerti. Sampaikan ustaznya,
Padahal di situ ada ranah yang ditolerir, ada ranah yang diberikan uzur. Misalnya gini lagi, si fulan sudah menyimpang manhajnya. Loh, kenapa? Di Mesir itu dia jadi penceramah oleh Nabi. Wah, hebat dia. Jadi penceramah Isra Mi'raj, jadi pengisi yasinan. Sudah parah Ustaz ini, sesat Ustaz ini, bukan ahli bid'ah lagi, sudah sesat. Masya Allah. Tapi ketika kita tanya sama Ustaznya, Ustaz kenapa? Benar Ustaz isi di murid Nabi Ustaz, sahih kan? Tapi di situ saya manfaatkan, saya mengambil kesempatan di saat itulah orang-orang berkumpul. Saya akan kenalkan ke mereka agama tauhid. Saya akan kenalkan kepada mereka bagaimana Rasulnya, kecintaan yang harus ditanamkan kepada Rasulnya. Itu. Oh, saya benar menghadiri majelis yasinan, tapi lihat apa yang saya lakukan di sana. Saya nggak mau hadir majelis yasin kecuali saya yang ngisinya. Saya buka tafsir surat Yasin, baca ayatnya, terus kita tahsin 10 ayat saja, dosa semuanya. Tapi informasi yang beredar apa? Ikut acara Yasin. Nggak ngerti apa yang ada terjadi. Jadi pastikan dulu itu benar-benar sebuah kesalahan. Kalau ada ranah silang pendapat di sana, ya maka kita harus tolerir. Dan juga yang ketiga, jangan mengikuti kesalahan ustadz tersebut. Kapan? Ketika 1 dan 2 itu benar-benar terjadi. Ana pernah menyampaikan dulu kepada santri ana, "Akhi, ana manusia. Antum sudah ana ajari bahwa saya manusia itu sering berbuat salah. Maka ketika ana salah, jangan pernah antum ikuti. Ana hanya ingin kepada antum pahala jahriyah, berbagi pahala jariyah. Ana nggak ingin berbagi dosa jariyah. Ana salah, dan kesalahan ana banyak, dan kesalahan yang ada jangan antum jadikan untuk diri antum, jangan diikuti. Kemudian yang berikutnya, carikan uzur. Uzur seperti apa? Apa maksud carikan uzur seperti ini? Kita tolerir ustadz tersebut, kita maklumi ustadz tersebut. Mungkin ada ranah yang kita nggak tahu, ustadznya tahu, atau ustadznya nggak tahu, kita tahu. Ustadznya sampai dalil, kita sudah, ustadznya belum sampai dalil, kitanya sudah sampai dalil. Maka ada ranah-ranah yang kita boleh memberikan tolerir, kasih uzur, maklumi, ya. Kemudian berikutnya kata beliau, berikan nasihat secara halus dan rahasia. Ya, berikan nasihat tersebut secara halus dan rahasia. Jika ustaz itu salah. Ini menasihatkan ustadznya di media sosial atau di media grup WhatsApp. Ustadz fulan begini dan begitu di grup WhatsApp. Itu di grup WhatsApp ya, akhi.
di grupnya para dai, para penuntut ilmu. Maka anak waktu itu melihat ini kayaknya memberikan uzur atau husnuzon, ya itu hanya berlaku ke jemaah nampaknya. Kayaknya kayak sama dai ini nggak berlaku di sepertinya. Apa yang seperti ini? Atau dia mengatakan, ana sudah berkali-kali nasihatkan ustaz itu, ke rumahnya ana sudah datang, ketemu lagi ana nasihatkan lagi, ketemu lagi ana nasihatkan lagi. Apa maksud antum mengatakan demikian? Apa tujuan? Kalau bukan yang merusak reputasi ustaz tersebut. Ya, yang terakhir, jaga reputasi ustaz. Kalau kita memang cinta sama guru kita, sayang sama guru kita, bentuk berbuat baik kepada guru kita, jaga reputasinya, datangi dengan cara baik-baik. Oh, ustaznya kan sibuk, masya Allah, sibuk ustaz. Waktu ustaznya full, nggak ada waktu untuk berjumpa. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk berkomunikasi dengan ustaz kita. Baik. Assalamualaikum Ustaz, sama tanya, benar antum begini Ustaz? Dan seterusnya. Mesti kita lakukan seperti itu. Nah, ini 6 poin sebelum kita memberikan nasihat kepada orang yang tersalah, khususnya kepada guru kita yang tersalah, yang melakukan kesalahan atau yang melakukan penyimpangan. Tentu sebagai mukmin yang baik, setelah memastikan hal di atas, maka lakukanlah pertama. Ya, kan 6 poin tadi ya. Setelah kita lakukan hal di atas, pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita, ketika engkau memberikan nasihat, kita memberikan nasihat, sudah ikhlas atau belum? Sudah ikhlas atau belum? Atau jangan-jangan kita memberikan nasihat agar meluluh lantakkan atau menjatuhkan beliau, merusak harga diri beliau, merusak kehormatan beliau. Kalau yang seperti ini, kalau ada dai yang melakukannya, tak boleh untuk diambil ilmunya. Dan yang kedua, setelah kita pastikan niat kita memberikan nasihat itu adalah ikhlas, pastikan diri kita ketika memberikan nasihat itu penuh dengan ilmu. Penuh dengan ilmu. Artinya dia menyiapkan bantahan-bantahan kepada ustadz itu. Dia menguasai apa yang bantahan yang akan disampaikan pada ustadznya. Ustaz, antum sudah keliru, Ustaz, antum mengatakan begini, antum berbuat begini, padahal Allah berfirman begini, Rasul begini, para ulama menjelaskan begini dan begitu. Mana? Anda pengen minta hujah antum gimana? Paham ya kita? Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga, santun dan lemah lembut. Santun dan lemah lembut. Ikhwan, ustadz kita itu bukan Fir'aun. Kali-kali saya sampaikan ke santrian, ustadz antum itu bukan Fir'aun. Fir'aun saja ya Pak, ketika melakukan penyimpangan kejahatan itu sejelek-jelek manusia di permukaan bumi. Ustadz antum gak jelek ya Pak. Apa dikatakan Allah kepada Nabi Musa dan Harun? Izhab ila Fir'aun innahu tagha. Wahai Nabi Musa, Nabi Harun, pergilah engkau kepada Fir'aun. Fir'aun telah menyimpang. Fir'aun sudah melakukan kejahatan yang luar biasa. Pergi kepada mereka. Wa qul lahu qawlan layyina. Ketika engkau memberikan nasihat, nasihati dia dengan cara santun, dengan lemah lembut. Tujuannya apa? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, agar dia sadar dan takut.
Ingat kepada Allah. Ketika kita kasar, nggak santun, kau itu, kata penguasanya, saya memberikan nasihat kepada Anda. Ustaznya. Kira-kira siapa saja mau nggak diberi, mau nggak dia mau menerima nasihat dari kita? Tak mau. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, pilih cara yang tepat. Pilih cara yang tepat. Kondisi seseorang itu macam-macam. Ada yang temperamen, ada yang ya angguk-angguk saja, ya kemana angin di situ dia, ya kemana angin condong dia ngikut sana. Macam-macam, diperintahkan baru jalan, nggak diperintahkan nggak jalan, macam-macam orang itu. Nah, kita yang mau berikan nasihat itu, kenali dulu karakternya itu. Jangan sampai ketika kita sudah memberikan nasihat sampai di sini, di tempat dia, kita nggak ngerti karakternya, bisa jadi dia temperamen, langsung dipenggal leher gimana? Ya. Atau kita habis dihajar babak belur gimana? Jadi pahami dulu karakter di orang. Cari waktu atau cara yang tepat. Kalau mau ingin nasihat kita itu lebih diterima dan mengena, maka berikanlah dengan keteladanan yang nyata. Berikan contoh. Iya. Berikanlah contoh kepada mereka. Kemudian yang berikutnya, ketika kita memberikan nasihat, pastikan bukan untuk mencela atau menyebarkan keburukannya atau kesalahannya. Ustaz sana poligami loh, istri pertamanya diceraikannya, Ustaz macam apa ini? Apa gunanya disebarkan di media sosial? Ini tuduhan. Coba kalau dia duduk, ya, anak langsung setelah kejadian itu anak hubungi guru anak. Anda dapat informasi begini Ustaz, ini begini Ustaz. Dijawab beliau, semua informasi yang disebarkannya dusta. Ya sudah, Anda berlepas diri dari apa yang dituduhkannya. La ilaha illallah. Jadi gunanya untuk apa? Mencela, menyebarkan keburukan. Akhirnya ditutup rapat-rapat, semua kajian, semua majelisnya, semua akun-akunnya diambil semuanya. Dengan berbagai kebohongan-kebohongan yang dilontarkan. Baik. Kemudian yang berikutnya, menasihatinya secara rahasia, atau bahasa kitanya 4 mata, bukan keroyokan. Ya, bukan keroyokan. Ajak ketemuan. Ustaz, anak mau ketemu sama antum, mau bicara Ustaz. Kalau nggak bisa di rumah atau di mana tempat nongkrong, anak mudanya ngopi. Ikhwan, sebesar apapun permasalahan, kalau sudah ngopi, insya Allah lega. Ngopi aja. Kemudian yang terakhir adalah bersabar. Ya, yang terakhir bersabar. Karena tidak semua orang mau menerima nasihat. Oleh karena itu, ketika nasihat tidak diterima, maka pahamilah tugas kita hanya menyampaikan, bukan memaksa orang terima nasihat. Baik. Ini kepada yang menuduh. Kemudian poin kedua, kepada yang tertuduh. Ya, ini untuk yang menuduh nih. Sekarang kita untuk yang tertuduh. Ini bisa antum lihat, ya, penjelasan Ustaz Abu Ihsan
Al-Maidani hafizahullah taala dalam kitab-kitab beliau. Yang berikutnya adalah kepada yang tertuduh. Maka yang tertuduh ini siapa? Ustadznya. Maka pada seorang ustadz, jika memang yang dituduhkan itu bermacam-macam, meskipun caranya nggak benar, maka renungilah beberapa hal. Yang pertama, jangan malu mengakui kesalahan, kembali kepada kebenaran. Ustadznya dia tahu, sadar diri, oh anak salah, diberikan nasihat, oh anak salah, maka sampaikan anak salah, anak telah keliru, anak menyimpang, jazakallahu khair, sudah diingatkan. Ini pria yang sejati begini. Kemudian yang kedua, dia sudah mengakui kesalahannya, kembali kepada kebenaran, maka perbaiki ucapan atau perbuatan yang menjadi sumber fitnah. Contohnya misalnya ketua yayasan dituduh makan harta umat, beli mobil untuk keperluan yayasan tapi dipakai untuk keperluan pribadi. Dituduh itu si fulan memakai mobil yayasan untuk keperluan pribadi. Kalau benar dia memakai mobil yayasan untuk keperluan pribadi, sampaikan, saya tobat, saya nyesal, saya nggak akan pakai lagi. Itu untuk personal mahal, itu untuk personal pondok. Masa mau taman wisata keliling sana kemari pakai mobil pribadi umat, mobil ya sambil berpondok. Perbaiki itu yang menjadi sumber fitnah itu. Kemudian ingat dosa. Ingat dosa. Sebenarnya kesalahan kita yang lebih besar dari apa yang dituduhkan itu lebih banyak. Hanya saja Allah sayang sama kita. Allah nggak tampakkan itu. Allah sembunyikan serapat-rapatnya. Yang dimunculkan hanya suci saja. Maka ingatlah dosa. Ya. Yang terakhir adalah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu poin apa? Ketika kesalahan itu ya ada sama kita. Nah, sekarang yang kedua, jika kesalahan itu nggak ada sama kita, maka yang pertama sabar. Kita dituduhkan kayak tadi nih, ustadznya atau ketua yayasan atau siapalah yang memakai kendaraan umat untuk kebutuhan pribadi. Kalau dia nggak pakai itu, tapi tetap dituduhkan, bersabar dengan tersungguhan tersebut, meskipun caranya tidak benar, ya, meskipun tuduhannya caranya nggak benar. Selain bersabar, berharap pahala kepada Allah. Yang ketiga, doakan yang menuduh tadi dengan doa kebaikan. Ya, doakan dia. Bila memungkinkan. Yang keempat, bila memungkinkan menasihati si penuduh dengan cara baik dan benar, baik secara langsung maupun sendirian. Jika tidak memungkinkan, maka maafkan saja, jauh lebih baik. Ya. Ambil memaafkan saja. Kalau kita nggak mungkin memberikan nasihat kepada si penuduh, memberikan maaf itu jauh lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala man sabara wa ghafara inna zalika la min azmil umur." Siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang seperti itu lebih baik dia lakukan.
bersabar dan memaafkan itu jauh lebih pantas, lebih layak untuk dilakukan. Dalam ayat lain, tadi Quran surah Asy-Syura 43. Dalam surat At-Taghabun ayat 14. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ketika engkau memaafkan, ketika engkau berlapang dada, ketika engkau mengampuni, maka sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun. Ikhwan sekalian, ketika kita membaca tafsir dari ayat ini diturunkan kepada Auf bin Malik al-Asy'a'i. Beliau memiliki istri dan anak-anak. Nah, ketika terjadi peperangan, maka beliau, anak-anaknya ini menangis. Artinya, akhirnya Auf bin Malik ini nggak tega mendengar tangisan anaknya dan istrinya tadi. Lihat di mana ayat pertamanya dikatakan, Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu adalah musuh bagi kalian. Ya, jadi Auf bin Malik tadi mau perang, mau jihad ini. Istrinya nangis, anaknya nangis, ya jadi perang. Sama kayak kita nih, di rumah mau ngaji, ada aja halangannya. Kenapa kamu ngaji? Oh, anak saya begini, oh istri saya begini, oh besok saya mau jualan, ya, dan segala macamnya. Banyak intrik-intrik yang nggak jelas di situ. Makanya ditegur oleh Allah, orang seperti ini, ya, itu adalah musuh bagi kalian. Mestinya kalian harus bisa menyelesaikan itu. Makanya ditegur oleh Allah, Auf bin Malik, itu istrimu penghalang untuk jihad kamu. Makanya beliau sampai mengatakan, ila man tad'una, wala siapa saya tinggalkan, kepada siapa engkau meninggalkan kami. Ini kata perkataan istrinya. Akhirnya dia enggak jadi berangkat. Maka dikatakan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Barulah disusul ayat berikutnya tadi, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jadi ada menarik dalam ayat ini, Pak. Urutan kalau kita belajar ilmu balaghah, ya, alhamdulillah kita sempat sedikit menyinggung atau belajar ilmu balaghah. Di sini ada urutan pengampunan, pemaafan, ya, memberikan maaf. Ada ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Ada 3 ini. Kalau ta'fu itu adalah seseorang melakukan kesalahan kepada dia, maka dia nggak balas. Santri mukul atau santri jewer sama santri lainnya atau bully, dia ta'fu, memaafkannya secara lahiriah, dia nggak membalas kejahatannya tadi. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang pertengahan yang kedua, tasfahu, lapang dada. Artinya apa? Dia nggak ungkit-ungkit. Kamu lakukan lagi ya, padahal kemarin sudah saya maafkan, kamu mukul lagi saya. Nah, itu bukan tasfahu namanya. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah taghfiru. Dan inilah Allah Subhanahu wa taala, ya, secara batin orang melakukan bagaimana tindakan kejahatan kepada kita, dan dia hanya mengatakan dalam dirinya, seakan-akan dia nggak pernah melakukan itu kepada saya.
Bisa kita hadirkan dalam itu diri kita? Ada orang yang menuduh kepada kita macam-macam, ini dan itu, padahal nggak terbukti segala macamnya. Kita katakan, kita anggap kejadian itu, tuduhan itu, saya sama sekali tidak pernah mendengar, dan seterusnya. Ya, nah ini ikhwan disebut kalau ulama adalah taraqi. Ini gaya bahasa yang menarik. Dari tindakan tidak membalas, kemudian lari ke tindakan hati yang melupakannya, hingga pada puncaknya ya pengampunan yang sebenarnya. Kalau ada yang bertanya begini, boleh nggak kita membalas kejahatan orang yang boleh nggak kita membalas tindakan kejahatan yang dilakukan kepada kita? Maka jawab, boleh, selama tidak melampaui batas. Santri-santri, kalau antum di jewer, maka balasannya jewer juga. Ya. Mukul, balasannya mukul juga. Mana ayatnya? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baca di dalam Quran surah Asy-Syura ayat 40 sampai 42. Wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atu misluha. Balasan untuk tindakan kejahatan dengan kejahatan yang serupa. Pukul juga. Ya, jewer juga. Bully juga. Ini kalau ditanya balas atau boleh atau tidak. Tapi yang lebih baik apa tadi? Ta'fu, tasfahu, wa taghfiru. Itu 3 hal. Iya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan berlapang dada, maka dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perbuatan yang zalim. Wala man intasara ba'da zulmi fa ulaika ma'alaihim min sabilin. Ya. Sesungguhnya dia tidak menyukai perbuatan zalim. Siapa saja yang membela diri dari perbuatan zalim, tidak ada satu alasan pun untuk menyalahkan mereka. Faulaika ma'alaihim bisabil. Tidak ada alasan untuk menyalahkan dia. Wa innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Alasan untuk menyalahkan itu hanya pada orang-orang yang menzalimi manusia dan melampaui batas di bumi tanpa hak. Maka dia mendapatkan siksa yang sangat keras. Baik. Yang keempat, dia adalah istikharah untuk mendapatkan bimbingan dari Allah. Mana jalan yang saya tempuh? Apakah harus membela diri atau membantah tuduhan tersebut tanpa menyebutkan nama, atau mencari jalan yang lebih selamat? Ya, terkadang memang dibutuhkan membantah, ya, agar orang lain terhindar dari bahayanya. Namun ini lebih berisiko. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Baik. Sekarang kita masuk perkataan Syekh dari kitab ini, yang mana beliau pun menjawab tuduhan-tuduhan dari musuh-musuh Islam. Ketika musuh-musuh Islam memberikan label, memberikan tuduhan-tuduhan dusta kepada Saudi Arabia, maka beliau bantah tuduhan-tuduhan tersebut yang tidak bisa dihadapi oleh mereka. Kata Syekh, qala muallif rahimahullah. Paham tak antum apa yang saya sampaikan tadi? Santri, paham tak? Paham ya? Nah,
Wa fi hadhil al-awinah yata'arradu al-Islam umuman wal mamlakatu arabiyyah saudiyah wa da'watu salafiyyah khususan ila iftira'i wa zulmin wa tasfihin wa qalbin li haqa'iq min qibal al-ba'd siyasah wal kutab al-gharbiyyin al-mu'adin lil-Islam. Dari penggal kalimat beliau ini, kata beliau, di akhir-akhir ini Islam secara umum, negara Saudi Arabia dan dakwah salafiyah ini terjadi iftira, tuduhan yang tidak berlandasan, wa zulmin dan kezaliman, wa tasfih, menjelek-jelekkan, wa qalbin lil haqa'iq min qibal al-ba'd siyasah, dan pemutarbalikan fakta yang dilakukan oleh siyasah, ya, orang-orang politik, atau wal kutabil gharbiyyin, para penulis-penulis berita asing, adalah orang-orang barat, al mu'adina lil Islam, dan mereka memusuhi Islam. Baik. Poinnya apa, Ikhwan? Jadi orang yang menuduh lemparan dusta itu sifatnya apa? Atau orang yang menuduh dengan tuduhan dusta dan palsu itu dilakukan oleh ahli-ahli politikus. Kita sudah belajar apakah sama politikus? Masa ustadz kita juga digoreng? Janganlah, ya kan? Sudah ngajarin kita masa digoreng? Kasihan, dosa. Ya. Yang kedua, mereka ini musuh-musuh Islam. Jadi kita agama Islam, masa memberikan tuduhan palsu, tuduhan macam-macam sama guru kita? Itu tidak layak dilakukan seperti ini. Baik, lebih lanjut. Walladzi taqifu suhyuniyatu wa ra'ahum wa taqifu ma'ahum fi zulmihim wa iftira'ihim man ta'assara bihim fi ba'dil buldan. Masyaallah. Jadi yang mempelopori atau yang bahasanya, yang motor penggeraknya, induknya atau biang keroknya, apalagi dedengkotnya, mereka adalah Yahudi yang berdiri di belakang-belakang mereka. Apa yang dituduhkan kepada negara Saudi? Wahabi, haus darah, apa lagi? Heran kita ya, kenapa kok negara Saudi itu harus darah? Pernah saya ibu-ibu atau siapa waktu itu, Pak, Bapak baru balik umroh ya? Iya, balik umroh. Dari Indonesia banyak enggak yang dikorok lehernya? Wah, ada itu kan. Justru pelayanannya bagus ya. Dan seterusnya. Ya. Pelayan-pelayan yang baik yang diterima oleh negara kita. Dan ini yang dituduhkan oleh orang Yahudi, para pembenci-pembenci Islam, ahli politik dan penulis-penulis barat. Maka kita beri catatan. Jadi saya ingin di sini menyebutkan di zaman kita saat ini itu banyak fitnah, berita-berita yang tidak benar tentang negara Saudi atau tentang dakwah salafiyah. Yang ini semuanya dipelopori, dibelakangi oleh ahli-ahli politik, oleh penulis barat yang mereka memusuhi Islam. Siapa yang mempelopori mereka? Adalah Yahudi. Kemudian kita lihat apa jawaban dari tuduhan tersebut. Jadi dituduh, negara Saudi dituduh macam-macam, kemudian beliau membantah tuduhan tersebut. Pelajarannya apa? Ketika dituduh macam-macam dan itu nggak benar adanya, maka boleh kita membantahnya.
boleh kita apa bahasa kita di sini? Bahasa Indonesianya klarifikasi, ya, klarifikasi. Maka kata Syekh, wa ma anna dakwah salafiyah hiya ab'adu ma yakunu 'an takfir wa tabdi' wa tafsik bi ghairi dalil. Kata beliau, bahwasanya dakwah salafiyah, dakwah yang paling jauh dari mengkafirkan. Ajib ikhwan, ana baru lihat ada kelakuan ikhwan kita yang kemarin dituduhkan ustaz tersebut apa namanya, melakukan praktek-praktek Yahudi itu, praktek Hindu itu, Buddha itu, langsung dia kafirkan. Ustaz fulan sudah kafir. Allahu akbar. La ilaha illallah. Ilmu secepat, tapi mengkafirkan orang. Dan inilah bahayanya kelompok-kelompok salafi. Saya sebutkan kelompok-kelompok salafi, bukan hanya menyebutkan, saya menyebutkan bahayanya kelompok-kelompok salafi. Nanti akan datang penjelasannya. Sangat gampang, sangat mudah mentakfirkan, padahal para asatizah tidak ada, sampai bahkan yang memtabdi' beliau tidak ada. Jangankan mentakfirkan, mengatakan beliau ahli bid'ah aja enggak ada. Ini ilmu setempat. Hadir majelis ilmu mungkin bolong-bolong, dites baca Al-Quran mungkin melepotan, tapi mengkafirkan. Ini merusak dakwah salaf atau tidak? Dakwah salaf perusak orang seperti ini. Perlu dihajar, bukan pukul, enggak ya, tazir. Nah, wa tabdi', kata beliau, kita tidak serampangan membid'ah-bid'ahkan orang. Kita tidak sembarangan memfasik-fasikan orang. Si fulan itu fasik, orang itu ahli bid'ah, tanpa dalil, enggak. Wa hiya ab'adu ma yakunu 'anil ghuluwi wa tatarruf. Kami ini manhaj salaf, manhaj yang sangat jauh dari sikap ghulu, sikap melampaui batas. Illa anna hazi da'wa mubarakah ulsikha bihi ma laysa fiha. Kecuali dakwah salaf ini, dakwah yang penuh berberkah ini, ya, diisbahkan wa nusiba ilaiha ma laysa ala manhajiha mimma sawahum jamalaha wa ghayyara haqiqataha wa naqarra minha wa zahada an-nasa fiha. Dan disebahkan kepadanya apa yang bukan termasuk manhaj, bukan akidah, bukan pula yang diajarkan dalam dakwah salafiyah. Sehingga ini yang merusak dari luar, yang mencemarkan nama baik manhaj salaf, mengganti hakikatnya dan menjadikan manusia lari dari dakwah salaf. Jadikan mereka ini tidak mau mengikuti dakwah salafi ini dengan orang-orang yang semacam ini di kelompok-kelompok salafi. Wih, kayaknya ustaznya keras sekali ya. Enggak. Ini saya nukilkan perkataan Syekh Utsaimin saja. Jadi poinnya kata siapa? Dakwah salaf, dakwah yang jauh dari mentakfirkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang, memfasik-fasikan orang. Kalau ada orang yang mengaku manhaj salaf padahal dia bukan manhaj salaf, justru orang inilah yang merusak manhaj salaf, yang merusak dakwah salaf. Lebih lanjut kata beliau, wa anna min abrazil awamil lati kana sababan fi dzalik huwa wujudul jama'at islamiyyah hizbiyyah mu'assira muta'assira bi fikril khawarij likauni ba'di zumuri wa qala mufakkirina hadhihi jama'at qad yuwafiquna al-manhaj as-salafiyyah fi ba'di at-turuhat wa tawjuhat. Dan bahwa salah satu faktor utama yang menjadi penyebab keberadaan kelompok-kelompok hizbiyah, ini kelompok-kelompok zaman saat ini, mereka terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran khawarij.
Nah, itu tadi ya, yang gampang-gampang mentakfirkan, bid'ah-bid'ahkan, memfasikan itu, mereka terpengaruh dengan pemikiran Khawarij. Karena sebagian tokoh pemimpin mereka dan pemikir dari kelompok-kelompok ini sering sejalan dengan manhaj salafi dalam beberapa pandangan dan arahan. Nah, kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengomentari tentang kelompok-kelompok salafi. yakni bahaya kelompok-kelompok salafi. Kelompok salafi itu bukan bila-bila gini, bisa jadi dia pengajian-pengajian tertentu atau organisasi tertentu, yayasan-yayasan tertentu, yayasan ini. Ini kelompok-kelompok salafi kata beliau. Kalau bukan dari yayasan fulan yang ngaji sini nggak boleh. Pokoknya yayasan dari fulan yang boleh ngaji di sini. Kalau bukan nggak boleh. Itu kelompok salafi. Yayasan lain nggak boleh. Jadi nggak mau dia bantu yayasan lain, nggak mau dia mahat lain. Mahat lain butuh bantuan, butuh pertolongan. Oh, kita butuh ini nih. Padahal nggak ada penghalang untuk dia untuk menyebarkan peluang itu. Kemudian ditutup rapat-rapat. Jangan sebarkan. Nah, ini kelompok salafi. Bahaya pemikiran-pemikiran seperti ini. Justru bagaimana? Ta'awun 'alal birri wa taqwa. Kita saling tolong-menolong dalam kebaikan. Di sana menyebarkan kebaikan, di sini menyebarkan kebaikan, di situ menyebarkan kebaikan. Kita bantu semuanya. Apa yang bisa kita bantu? Enggak bisa kita bantu dengan uang, ya sudah, kita bantu dengan tenaga. Enggak bisa bantu juga, kita bantu dia dengan cara yang lain. Misal butuh bantuan dana situ, kita bantu dia, sebarkan share-nya. Dan kelompok-kelompok salafi enggak akan mau begitu. Kelompok-kelompok salafi enggak akan mau. Kita melihat bagaimana Syekh Shalih Al-Utsaimin mengomentari tentang kelompok-kelompok salafi. Qala ma'alif kata beliau, antum punya kitabnya, lihat ketika beliau menjelaskan hadis Arba'in An-Nawawiyah di hadis yang ke-28. Kalau di halaman ana itu dilupakan ana. Sekitar intinya lihat di hadis ke-28. Baca dari awal sampai akhir ketemu itu. Baik, kata beliau, annahu idza kasuratil ahdafil ummah fala tantamil ila hizbin. Bahwasanya apabila kelompok-kelompok ini ahzab telah banyak dalam umat ini, fala tantamil ila hizbin, jangan bergabung kepada kelompok-kelompok mereka, kelompok manapun. Faqad zaharat tawaif min qadim zamani misla khawarij wal mu'tazilah wa jami'ah wa rafidah. Dulu sudah muncul kelompok-kelompok Khawarij, Mu'tazilah, Jami'ah dan Rafidah. Summa zaharat akhiran, kemudian akhir-akhir ini muncul kelompok-kelompok Ikhwaniyun. Ya, Ikhwaniyun. Islam Jamaah. Kemudian muncul kelompok-kelompok Wasalafiyun. Muncul kelompok-kelompok Salafiyun. Dan muncul kelompok Tabligiyun, kelompok-kelompok Tabligiyun. Nah, ini menyinggung jemaah tabligh. Kalau salafi yang menyinggung kelompok salafi yang mengaku ana manhaj salaf, tapi tidak sepemahaman dengan manhaj salaf. Mana ada manhaj salaf menutup kebaikan orang lain? Mana ada manhaj salaf? Di sini misalnya. Mana ada ceritanya manhaj salaf menutup lampu, mematikan lampu orang? Mana ada? Justru dia menghidupkan lampu orang. Lampu dia tetap terang, lampu orang tambah terang. Itu mestinya. Nah, ini bahaya pemikiran-pemikiran kelompok-kelompok salafiyun. Wa ma asbaha zalika, dan hal yang semacam dengan ini. Fa kullu hadhil firaqi ij'alha ala yasari wa 'alaika bil imam. Jadikan kelompok-kelompok semua yang kita sebutkan tadi di tangan kiri kita, sampingkan dia. Yang wajib bagi kita imam. Imam siapa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin.
Inilah imam kita. Wajib kita berpegang teguh kepada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan sekuat-kuatnya dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk dan diridai oleh Allah. Wala syakka anna al-wajib 'ala jami'il muslimin an yakuna madhhabuhum madhhab salaf. Tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi bahwasanya yang wajib atas seluruh kaum muslimin hendaknya dia menjadikan mazhab mereka mazhabnya salaf. La itima' ila hizin muayyanin yusama salafiyyin. Ditegaskan lagi. Ya. Jangan kalian bergantung atau bergabung kepada kelompok-kelompok tertentu yang disebut dengan kelompok salafiyyin. Tegas ya. Fal wajibu an takuna ummatul islamiyah madhhabuha madhhab as-salaf as-salih. Yang wajib untuk kalian adalah berada di atas umat Islam yang mazhab mereka mazhab salafus salih. La tahadzub ila ma yusamma salafiyun. Jangan pernah bergabung atau bukan kelompok dengan jangan bergabung dengan kelompok-kelompok yang disebut dengan salafiyun. Wa huna tariqus salaf. Sana ada jalannya salaf. Ya, di sana ada jalan-jalannya salaf atau manhaj salaf. Wa hunaka hizbu yusamma salafiyun. Berkali-kali beliau menyebutkannya. Ini taukid ikhwan, penguatkan. Artinya di zaman Syekh sudah pernah terjadi yang ngaji sama Syekh Shalih Utsaimin salafi. Yang enggak ngaji sama Shalih Utsaimin enggak salafi. Ini kelompok salafiyin namanya. Ya manhaj salaf kepada siapapun dia belajar selama yang disampaikan Al-Quran, Sunnah ala fahmi salaf. Bagaimana pemahaman salaf tentang memahami ayat itu, tentang hadis itu, baik muamalahnya dan seterusnya. Iya. Wa matlubu ittiba'us salaf. Yang dituntut, yang menjadi kewajiban bagi kita adalah mengikuti manhajnya salaf atau mazhabnya salaf. Illa anal ikhwatul salafiyun hum aqrabul firqati ila shawab. Ini pujian saya juga. Iya, memang kelompok-kelompok salaf ini, ya kawan-kawan kita dari salafi ini, mereka itu paling dekat pada kebenaran. Iya. Salatnya sesuai dengan sunnah Nabi, puasanya sesuai dengan sunnah Nabi, ya penampilannya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika urusan ini nggak mau lagi. Urusan ini ketika berselisih, si fulan berselisih dengan si fulan ini, dia ngajak untuk islah, berdamai, tidak mau. Kita berusaha untuk menyatukan apa perselisihan. Ayo kita duduk dengan cara yang dingin, dengan kepala yang dingin. Kalau benar-benar paling mentok, nggak ada jalan solusi, maka pakailah caranya masalah berlapang dada dalam menyikapi perselisihan yang ada. Itu maksudnya. Nggak ada ikhwan, dia dari zaman dulu lah, coba lihat. Di Rasulullah SAW dalam sahabat, mereka kan banyak berselisih. Tapi mereka bagaimana dengan masalah urusan ini? Oh, saya nggak mau lagi ketemu dia, saya nggak mau lagi duduk bareng sama dia. Dia kalau ngaji di situ, saya mau nggak ikutlah. Kalau mau ngaji lihat-lihat dulu, ada nggak sih bulan? Kalau ada, saya mau ngaji lah ke sana. La ilaha illallah. Pemikiran apa yang begini? Nah, maafkan ana nyampaikan perkataan Syekh. Baik. Kita lanjutkan kata Syekh. Walakin mushkilatuhum ka ghairihim anna ba'd hadhihi firq yudilliluna ba'dan wa yubaddi'uhu wa yufassiquhu. Nah, ini dia nih penyakitnya juga. Ya, akan tetapi yang jadi yang jadi masalah ya sama seperti yang lainnya. Pada sebagian kelompok ini ada yang terlalu gampang, oh si fulan ini sesat.
Oh, orang ini bid'ah, ini orangnya fasik. Wa nahnu la nunkiru hadza ila kan mustahiqin. Dan kami, kata Syekh, tidak mengingkari yang seperti ini kalau memang dia layak untuk dibid'ahkan. Kalau memang dia layak untuk ditafsirkan, tabdi' dan seterusnya. Kalau memang dia layak sesuai dengan dalil. Nah, jadi kita enggak boleh ya serampangan memvonis sesat, bid'ah dan pendosa sebagaimana macam, enggak boleh. Iya. Lakinnana nunkiru mu'alajah hadhihi bid'i bihadhihi tariqah. Hanya saja kami mengingkari penyikapan terhadap bid'ah atau kesesatan dengan cara semisal ini. Bahasa kitanya bermudah-mudahan memberikan label. Ya, memberikan label kepada ahli bid'ah dan seterusnya. Fa yakunu bainana kitabullah azza wa jalla wa sunnatur rasulih. Maka kita katakan di antara kita adalah kitabullah dan sunnah rasulnya. Falnatahakum ilaihima, maka berhukumlah kalian kepada keduanya. La ilaha illa ahwa'i wal ara, jangan kalian berhukum kepada hawa nafsu. Wala ila fulanin, dan juga jangan kepada fulan wa fulan. Fa kullu yukhti'u wa yusibu mahma balagha min ilmi wal ibadah. Setiap kita pasti salah, setiap kita pasti ada benarnya selama berdasarkan dengan ilmu dan ibadah. Walakin ismatu fid din al-Islam. Walakin, akan tetapi, ya, al-ismatu fi dinillah, fi dinil Islam. Intinya, ikhwan, kelompok Salafi ini pernah terjadi pada zaman beliau, Syekh Shalih Utsaimin. Beliau dalam satu sisi memuji beliau, ya, dalam satu sisi banyak kesalahan yang salah kita perbaiki, yang salah kita perbaiki. Dan kemudian beliau memberikan jangan serampangan atau bermudah-mudahan kita memberikan label, ya, atau tergesa-gesa memberikan label sesat. Ini bukan pemahaman salaf, ini alim bid'ah, ini adalah penggemar dosa dan seterusnya. Jangan. Ya, jangan. Baik, kemudian saran, ya, sebagai saran. Ketika kita terjadi perselisihan yang seperti itu dengan kelompok-kelompok tadi, maka duduklah dengan kepala dingin mencari kebenaran. Ya. Ketika sudah berdialog namun tidak ada titik terang, padahal masing-masing kita memiliki andil yang sama dalam dakwah ini, sama-sama semangat dalam dakwah ini, sama-sama mencari kebenaran, bukan pembenaran. Maka yang diambil dalam sini adalah memberikan adab ketika berselisih pendapat. Tapi kemudian Syekh melanjutkan, bal qad yatakallamu ba'duhum bi ismi salafiyyah wa hum laysu kadzalik. Bahkan sebagian mereka ada yang berbicara dengan nama salafi, menisbatkan dirinya ana salafi. Wa hum laysu kadzalik, padahal enggak salafi dia. Padahal dia itu tidak salafi. Wa mimma ja'ala al-amru yaltabisu 'ala taksiri minan nas allazi qad takhfa 'alaihim al-haqiqah. Ini memberancu di tengah-tengah manusia. Yang salaf itu bagaimana sih? Ya, ini mengaku-ngaku manhaj salaf. Yang salaf itu yang seperti apa? Kemudian, wa innaka la ta'jabu mimma yusammi al-jama'at al-hizbiyyah wa bil jama'at salafiyyah ijtihadiyyah. Dan sungguh engkau merasa heran, sesungguhnya kita merasa heran terhadap orang-orang yang menamakan diri mereka dengan jamaah hizbiyah, dengan jamaah salafiyah ijtihadiyah, ya, atau menamakan dirinya dengan salafi jihadi atau laskar jihad, ya, laskar jihad. Wa kaifa takunu salafiyatan wa hiya mukhalifatun laha fil aqidah wal manhaj? Bagaimana dia menjadi salafi padahal dia menyelisih salafiyah dalam akidah maupun dalam manhaj? Wa kaifa takunu jihadiyan wal ma'na syar'i sahih lil jihad
muntafin an hadhihi al-jama'ati li'adami tawaffur syurut as-sihhati lil-jihad fi hadhihi al-jama'ah. Maka bagaimana ya fa kaifa takunu jihadiyah? Maka bagaimana menjadi jihad yang benar? Bagaimana ini menjadi jamaah jihad? Padahal makna secara syar'i, makna yang benar dari jihad sendiri tidak ada di dalam dari jamaah ini. Ya, jadi jihad yang benar yang sungguhnya disyariatkan ternyata tidak ada dalam jamaah ini karena tidak terpenuhi syarat-syarat yang dibenarkan dalam jihad. Karena jihad itu adalah ibadah dan seterusnya. Wal ibrah hiya bil haqa'iq wal ma'ani la bi alfazi al musammiyat. Ya, sesungguhnya ibrah yang dipakai itu adalah bil haqa'iq wal ma'ani, hakikatnya dan juga maknanya, bukan hanya sekadar lafaz dan juga penamaan. Kalau memang kita mengaku manhaj salaf, buktikan dong. Ya, jangan tanggung-tanggung jadi salafi. Ana salafi, gitu. Saksikanlah aku salafi. Ya, jangan tanggung-tanggung mengatakan ana salafi tapi tidak mencerminkan atau tidak mengamalkan bagaimana muamalahnya para salafus saleh dulu, ya, dan ibadahnya salafus saleh dulu. Banyak ikhwan ya. Ya, ibadahnya Masya Allah sesuai dengan manhaj salaf, tapi muamalahnya nah, banyak makan harta umat, banyak makan harta haram. Mana ada salafi, mana salaf makan harta haram? Iya. Bangun pondok pesantren, nanti ada buka donasi dan segala macamnya. Uang donasinya dibangunkan rumah pribadi untuk dia, atau misalnya direhab rumahnya secantik-cantiknya pakai duit umat. Mana ada salaf, mana salaf begini. Nah, ketika kita minta pertanyakan, ini misalnya kalau ada ya. Nah, jadi jangan tanggung-tanggung jadi salafi. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja. Semoga pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Memang agak panas ya menyinggung ini, memang sihnya yang nyinggung. Ya, barakallahu fikum. Ya, semoga kita benar-benar kokoh di atas manhajnya salaf. Poinnya itu apa? Intinya kesimpulan dari Syekh tadi di dalam masalah tuduh menuduh, ya, jangan lakukan. Tuduh, ya, menuduh jangan pernah lakukan. Kalau memang berita itu datang kepada kita, maka alangkah selamatnya datangi dengan cara baik-baik, mencari informasinya dengan cara baik-baik. Kemudian yang berikutnya kata Syekh, kita di dalam berdakwah ini, ya, jangan terlalu mudah memberikan label-label yang tidak pantas untuk kita berikan label kepada mereka. Hindarkan kepada mereka, ya, atau menggampang-gampangkan, mudah-mudahkan, membidah-bidahkan orang itu jangan. Iya. Kayak seperti kita contohkan tadi, sedikit orang qunut subuh langsung ahli bid'ah. Ya. Kemudian ketika dia menjaharkan basmalahnya bismillahirrahmanirrahim, oh itu ahli bid'ah. La ilaha illallah. Ya. Kemudian ketika misalnya ketika di pemakaman ada yang berdoa jemaah, kemudian anak misalnya mendoakannya. Orang yang Ustaz, tolong Ustaz doakan, Ustaz yang mimpin, anak doakan misalnya. Ya Allah, itu ahli bid'ah. Padahal ada bab tarbiyah fihi. Ada bab tarbiyah di situ. Ya, pendidikan di situ. Setelah kita berdoa, sampaikan kepada dia. Doanya seperti ini, Bu, Pak, ya, Ibu sendiri bisa melakukannya. Apa yang saya doakan, ya, apa yang Ibu doakan, saya nggak tahu apa yang Ibu inginkan. Ya, maka jauh lebih baik, lebih afdal keluarga atau ibu sendiri atau masing-masing kita yang mendoakannya. Kalau masing-masing kita mendoakan beragam permintaan kita kepada Allah, semoga Allah ijabahi. Itu ranah pendidikannya, bukan langsung berikan label ini. Nah, wallahu taala a'lam bisawab. Semoga Allah mengampuni kita, memberikan rahmat kepada kita dan mengokohkan kita benar-benar saya ini ia berpemahaman manhaj salaf, enggak tanggung-tanggung. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.